Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 3 Desember 2022, kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya. Tentu saja dalam sudut pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kritik keras dilayangkan Rusia kepada Paus Fransiskus usai pernyataan kontroversial. Paus menyebut pasukan Muslim Chechnya dan Buryat paling kejam dalam perang di Ukraina. Pernyataan Paus dilontarkan dalam wawancara dengan media Inggris BBC, Selasa 29 November 2022. Pemimpin umat Katolik ini menyebut pasukan Chechnya dan Buryat adalah yang berperilaku paling buruk selama invasi militer Rusia. Perilaku kejam Chechnya dan Buryat menggambarkan Paus saat kelaparan hebat melanda Holodomor yang terjadi sekitar tahun 1930-an. Kelaparan yang menyebabkan kematian 4 juta rakyat Ukraina terjadi saat Joseph Stalin yang dalam pandangan Paus didukung oleh Chechnya dan Buryat. Apakah sikap Paus Fransiskus menunjukkan sinyal Islamofobia? Kemudian, apakah pernyataannya bernada rasisme? Apakah NATO sedang kewalahan menghadapi Rusia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung ya? Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Bung Farid, deskripsi Paus Fransiskus tentang Chechnya dan Buryat menuai kontroversi setelah Kepala Gereja Katolik Roma itu melakukan wawancara dengan majalah bulanan Kristen Jesuit. Ia menyatakan bahwa orang-orang Chechen, Buryat, dan lainnya yang berasal dari Rusia tetapi bukan dari tradisi Rusia bertindak dengan kekejaman di Ukraina. Bagaimana tanggapan Anda terkait tuduhan Paus terkait kekejaman Chechen dan Buryat? Ya, kita bisa katakan pernyataan ini adalah pernyataan yang didominasi lah, bisa disebut seperti itu ya, Islamofobia ya, kebencian terhadap Islam. Ketika menyebut Chechnya itu kemudian tidak bisa dilepaskan dari kaum muslimin ya, karena kita tahu bahwa Chechnya itu adalah negeri Islam. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paus ya, merupakan bentuk pengaburan sejarah ya, dan penguburan sejarah. Jadi kalau dia merujuk kepada kekejaman yang dilakukan di masa Stalin ya, yang kemudian dia kaitkan dengan dukungan Chechnya, Paus tampaknya menutupi sejarah bahwa justru tentara-tentara komunis Soviet yang dikomandoi pada waktu itu oleh Stalin ya, justru itulah yang telah melakukan pembantaian ya dan penghancuran terhadap umat Islam di Asia Tengah ya, termasuk umat Islam di wilayah Chechnya ya. Kenapa ini tidak kemudian diungkap oleh Paus begitu? Demikian juga upaya dia untuk mengecualikan ya, seolah-olah pasukan yang kejam itu bukan merupakan tradisi Rusia ya, tapi semata-mata dia tujukan kepada Chechnya dan itu jelas merupakan pengaburan sejarah gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, pasukan-pasukan Rusia sesungguhnya adalah pasukan-pasukan yang sangat kejam terhadap umat Islam ya. Itu bisa dilihat bagaimana pasukan Rusia pasca runtuhnya komunis ya, yang ketika Rusia dipimpin oleh Putin ya,
Rusia melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Chechnya. Ya, kenapa hal ini tidak diungkap oleh Paus? Ya, ini juga merupakan pengaburan sejarah kalau kita melihat bahwa justru tentara-tentara saliblah yang dikenal merupakan tentara-tentara yang sangat kejam. Ya, sejarah telah memberikan gambaran ya bagaimana tentara-tentara salib yang bergerak itu kemudian melakukan penghancuran ya. Misalkan kalau kita lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh sejarawan Raymond de Aguilers, dia menggambarkan pertumpahan darah yang terjadi ketika Yerusalem jatuh ke pasukan salib pada tahun 1099 merupakan hal yang sangat mengerikan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim yang berada di tempat itu dikurung dalam sebuah sinagog dan kemudian dibakar. Ya, wanita-wanita, anak-anak dan orang tua tidak diberikan belas kasihan. Tidak hanya itu, kalau kita lihat kebengisan tentara salib ini juga tampak bagaimana mereka setelah menaklukkan Antioquia, ya, salah satu wilayah Islam yang berada di bawah otoritas Saljuk. Setelah merebut kotanya, ya, penduduknya dihabisi. Ya, ketika persediaan makanan di antara pasukan salib menipis, ya, mereka justru melakukan kanibalisme. Ya. Sejarawan juga menggambarkan ya bagaimana kekejaman pasukan salib ya. Bahkan kekejaman itu mereka lakukan juga terhadap Bizantium ya, yang berbeda dengan keyakinannya, walaupun sama-sama Kristen, berbeda keyakinannya dengan pasukan salib yang dikomandoi oleh Paus ya. Sebagai contoh ya, kita bisa menggambarkan ya kekejaman itu seperti yang diceritakan ya oleh sejarawan perang salib ya, Raymond de Aguilers. Dia mengatakan di kuil dan serambi Sulaiman, Masjid Al-Aqsa, para prajurit menunggangi kuda mereka dalam darah yang tingginya mencapai lutut dan tali kekang kuda ya. Diperkirakan dalam waktu 8 hari kaum muslimin dibunuh dan diperkirakan lebih dari 60.000 orang terbunuh. Jadi apa yang dikatakan oleh Paus ya sangat tampak ya, ada aroma kebencian terhadap Islam dan pemutarbalikan sejarah ketika Paus menutupi bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh pasukan salib ya, yang diperintah oleh Paus pada waktu itu. Demikian. Iya, Masya Allah. Jadi ini adalah pemutarbalikan fakta bahwa memang justru pasukan salib ini lebih kejam daripada pasukan Muslim. Kita memang nggak pernah ini ya melakukan mutilasi, pasukan Muslim ini nggak pernah melakukan mutilasi. Nah, Ustadz Farid, Bung Farid, diketahui Chechen yang mayoritas Muslim tinggal di pegunungan Kaukasus. Apakah propaganda yang datang dari Paus Fransiskus dan Barat menggambarkan orang Ukraina diancam oleh kaum Muslim? Apakah pernyataan tersebut bernuansa Islamofobia dan rasis, Bu? Iya, pertama kita harus posisikan ya bahwa pasukan Chechnya yang turun bersama pasukan Rusia itu sungguhnya tidak lantas bisa kita katakan mencerminkan ya, mencerminkan pasukan kaum muslimin ya, meskipun pasukan Chechnya itu tentu mayoritas beragama Islam ya. Justru apa yang dilakukan oleh pasukan Chechnya itu bentuk kekeliruan ya, ketika mereka membantu Rusia ya untuk menyerang Ukraina ya. Dan kita tahu bahwa Presiden Chechnya adalah presiden yang memang di bawah kendali Putin ya. Oleh karena itu kita ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan Chechnya yang bersama-sama Rusia menyerang Ukraina itu tidak bisa kemudian dikaitkan dengan Islam ya, karena sesungguhnya mereka bukan presentasi dari
pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian mengkaitkan pasukan Chechnya itu dengan Islam atau kaum muslimin itu adalah suatu jelas merupakan suatu kekeliruan. Iya, Ustadz Farid, serangkaian perang Rusia dan Ukraina yang masuki hari ke-283. Mengapa perang tak kunjung berakhir, Ustadz? Apakah ini menunjukkan tanda-tanda penyelesaian? Lantas apakah dunia muslim harus berpihak untuk membela salah satunya, Bung Farid? Ya, saya ingin menjawab dulu, apakah kaum muslimin harus membela salah satu? Saya kira tidak ya, bahwa perang Ukraina ini adalah perang yang tidak terkait dengan umat Islam ya. Karena itu posisi umat Islam tidaklah selayaknya memihak kepada salah satu kubu ya, baik itu Ukraina ataupun Rusia ya. Rusia adalah juga merupakan negara yang selama ini memerangi kaum muslimin ya. Mereka melakukan kekejaman yang sungguh sangat kejam ya terhadap umat Islam di Chechnya ya. Demikian juga mereka melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Suriah ya. Karena itu apa yang kemudian membuat umat Islam harus kemudian membela Rusia kan seperti itu. Adapun Presiden Chechnya sekarang seperti saya katakan tadi banyak dikecam oleh umat Islam sendiri ya, terutama di Chechnya karena berpihak kepada Putin ya. Demikian juga kalau kita lihat Ukraina selama ini juga memiliki hubungan dekat dengan Israel ya. Bahkan Ukraina mendukung ya kebijakan-kebijakan keji yang dilakukan oleh Israel ya. Jadi tidak ada alasan umat Islam untuk kemudian membela Ukraina. Jadi karena apa? Karena perang ini sesungguhnya bukanlah perang yang terkait dengan umat Islam ya, apalagi terkait dengan Islam ya. Saya kira itu catatan penting yang pertama ya. Lantas ini sebenarnya perang apa gitu ya? Ini sesungguhnya perang untuk kepentingan ya negara-negara besar, terutama Amerika Serikat ya. Perang Ukraina ini kalau kita lihat lebih kepada untuk kepentingan Amerika Serikat ya. Ada beberapa kepentingan Amerika Serikat dalam perang Ukraina ini ya. Pertama untuk mengokohkan keberadaan Amerika di Eropa melalui NATO ya. Kita tahu dalam kondisi seperti ini Eropa dan Amerika kemudian mengedepankan NATO ya. Jadi melalui NATO inilah Amerika ya bisa mengokohkan campur tangannya di Eropa ya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa seolah-olah NATO masih relevan ya meskipun perang dingin telah berakhir ya. Demikian juga kepentingan yang kedua dari Amerika terkait dengan krisis Ukraina ini adalah bahwa Amerika ingin memutus ketergantungan negara-negara Eropa terhadap Rusia ya, terutama terkait dengan gas. Selama ini kalau kita lihat ya mayoritas gas di Eropa itu banyak disuplai oleh Rusia. Bahkan Rusia dan Jerman itu sedang melakukan kebijakan membangun pipa gas ya, pipa gas yang langsung dari Jerman ke Rusia. Amerika tidak menginginkan ini karena Amerika ingin Eropa tidak bergantung energi mereka ya terhadap Rusia. Nah, inilah cara Amerika untuk memutus ketergantungan Eropa terhadap Rusia ya. Di sisi lain kalau kita lihat Amerika juga melakukan ini untuk tanda kutip menjebak Rusia ya, sehingga kemudian energi Rusia itu tersedot dalam perang ini ya. Jadi kalau kita lihat sebagian besar perang ini sebenarnya perang untuk kepentingan Amerika Serikat. Lantas kenapa perang ini belum berhenti? Ya karena Amerika belum menginginkannya ya. Jadi sebenarnya perang ini akan berhenti setelah Amerika menginginkannya. Biasanya cara-cara yang dilakukan oleh Amerika adalah melalui meja perundingan, melalui pihak ketiga ya. Bisa nanti kemungkinan melalui
Turki misalkan, atau juga melalui negara-negara lain yang dianggap netral, tapi sesungguhnya itu adalah kepentingan Amerika. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bung Farid atas penjelasannya. Kita semakin paham bahwa apa yang dilakukan oleh Paus ini adalah sebuah pencitra burukan terhadap Islam. Dan memang selaras dengan firman Allah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara ini tidak akan ridho terhadap kita hingga kita mengikuti jalan-jalannya. Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya dan salam sukses dan sehat selalu pada Bung Farid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini, dan semoga Anda tetap setia bersama Kabar Petang, tetap untuk subscribe, like, kemudian komen positif serta share sebanyak-banyaknya kepada kolega Anda, kepada teman-teman Anda. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.